Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Setiawan Malodoso Tenda Sapa, Prodi PVTO. Nah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi tentang sistem bahan bakar karburator dan injeksi. Nah, langsung saja kita ke materinya. Apa itu sistem bahan bakar? Sistem bahan bakar adalah serangkaian komponen yang menyimpan, menyalurkan, dan mengatur bahan bakar untuk dicampurkan dengan udara agar terjadi pembakaran di dalam mesin. Tujuannya adalah menyediakan pasokan bahan bakar yang bersih dan tepat di mesin, sehingga mesin dapat menghasilkan tenaga yang efisien dan menggerakkan kendaraan. Terus, jenis-jenis bahan bakar. Ada dua jenis bahan bakar, yaitu sistem konvensional karburator dan sistem injeksi EV atau electronic fuel injection. Sistem konvensional karburator itu menggunakan karburator untuk mencampur udara dan bahan bakar secara mekanis sebelum masuk ke ruang bakar. Bahan bakar mengalir secara alami dari tangki ke karburator melalui aliran gravitasi atau dipompa secara mekanis, memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dan emisi gas buang yang lebih tinggi dibandingkan sistem injeksi. Terus ada yang kedua, sistem injeksi. Injeksi mekanis menggunakan pompa mekanis untuk mengalirkan bahan bakar, dikontrol secara mekanis berdasarkan kebutuhan mesin. Nah, injeksi elektronik EV itu menggunakan electronic control, unit ECU dan sensor untuk mengontrol secara elektronik kapan dan berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan. Terus ada komponen utama sistem konvensional. Komponen utama sistem konvensional seperti sistem pengapian atau bahan bakar adalah baterai, ignition coil, distributor, dan busi. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan percikan api pada busi agar pembakaran terjadi, dengan baterai sebagai sumber listrik, ignition coil yang menaikkan tegangan, dan distributor yang membagikan listrik ke busi sehingga sesuai urutan pengapian. Terus ada cara kerja sistem konvensional. Nah, sistem konvensional bekerja menggunakan komponen mekanis dan elektronik sederhana untuk menghasilkan percikan api dari busi yang membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Prosesnya dimulai dari baterai yang mengalirkan arus listrik ke ignition coil yang meningkatkan tegangan listrik tersebut. Tegangan tinggi ini kemudian disalurkan ke distributor yang pada giliran mekanisnya akan membagi arus ke busi yang tepat agar tepat pada saat yang diperlukan untuk membakar campuran bahan bakar. Terus ada komponen utama sistem injeksi. Komponen utama sistem injeksi adalah ECU electronic control unit sebagai otak pengatur sensor-sensor untuk mengumpulkan data seperti sensor posisi throttle dan sensor oksigen, pompa bahan bakar untuk memompa bahan bakar, injektor untuk menyemprotkan bahan bakar, dan regulator tekanan bahan bakar untuk menjaga tekanan agar stabil. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk menyalurkan bahan bakar secara persis sesuai kebutuhan mesin. Nah, ada cara kerja sistem injeksi. Sistem injeksi bekerja dengan cara sensor mendeteksi kondisi mesin, lalu dikirim ke ECU untuk diolah dan menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan. Selanjutnya, injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar
dalam bentuk kabut halus menciptakan campuran udara dan bahan bakar yang presisi untuk pembakaran yang lebih efisien. Nah, kesimpulan, karburator adalah teknologi lama yang sederhana, handal dan mudah dirawat, cocok untuk kendaraan klasik atau yang beroperasi di medan ekstrim tanpa dukungan elektronik. Dan injeksi adalah standar modern yang unggul dalam hal efisiensi bahan bakar, performa dan mengurangi emisi, menjadikan pilihan utama untuk kendaraan saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.